فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ada banyak dari ikhwah, baik yang di Indonesia ataupun yang di negara-negara di Afrika ingin ke Malaysia untuk bergabung belajar langsung. Orang bilang keadaan tidak memungkinkan. Tapi ya mudah-mudahan dimudahkan untuk ke Saudi atau ke Yaman, ke ulama-ulama salafiyun yang bagus-bagus. Alhamdulillah kita dimudahkan semampunya belajar terus. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala al-Imam Ahmad, masih membahas apa? Pengutusan Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Haddatsana Musa bin Dawud qala haddatsana Fulaih ibnu Sulaiman an Hilal ibn Ali an Atha ibn Yasar qala laqitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Saya berjumpa Abdullah bin Amr bin al-As, faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Ini hadisnya di Bukhari Muslim yang ana ingat. Kabarkan kepada saya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Faqala ajal. Maka beliau mengatakan iya, na'am. Wallahi innahu law mausufuna fit Taurah bi sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar disifati di dalam Taurat dengan sifat beliau yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya ini beliau menerjemahkan sebagian ajaran dalam Taurat. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau sebagai saksi, juga sebagai pemberi kabar gembira dan penyampai peringatan, wahirzan lil ummiyin, dan sebagai pelindung bagi orang-orang yang ummi. Wa anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaitu kal mutawakkil, aku menamaimu sebagai orang yang bertawakal. Ini diantara nama Nabi. La fadhun wala ghalidun wala sakhabun fil aswaq, tidak bengis, tidak kasar, dan tidak bising-bising di pasar. Jualan boleh tapi bising-bising tak perlu. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, tidak menolak keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi dia itu memaafkan dan mengampuni. Walan yaqbidahu hatta yuqima bihil millatal auja, dan Allah tidak akan mewafatkan dia sehingga Allah dengannya menegakkan agama yang bengkok. Jadi selama Nabi masih hidup maka perjuangan itu ada. Kalau beliau wafat berarti agama sudah sempurna, sudah lurus. Dijamin berarti apa? Dakwah beliau memang sampai pada puncak kejayaannya. Tidak seperti sebagian nabi yang meninggal dunia duluan karena dibunuh kaum. Ini jaminan untuk nabi yang terakhir betul-betul berjaya. Walaupun kita tidak mengatakan nabi yang sebelumnya yang mati itu berarti gagal atau apa, tidak demikian. Tapi Allah menjamin kejayaan yang lebih bagus lagi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, dengan mengucapkan, yaitu orang-orang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi inti lurusnya agama ini memang pada tauhidul uluhiyah, la ilaha illallah. Inilah agama yang lurus. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan memurnikan agamanya untuknya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus adalah tauhid itu, dan juga menegakkan hak fisikal untuk Allah Ta'ala yang tertinggi, yaitu apa? Sholat, dan hak yang terkait dengan harta, yaitu zakat. Fayaftahu bihi a'yunan umya, maka dengan Nabi tersebut Allah membuka mata-mata yang buta, yaitu buta hatinya. Wa adzanan summa, dan telinga-telinga yang tuli. Dengan sebab dakwah Nabi lah orang mendapatkan hidayah. Wa quluban ghulfa, dan hati-hati yang tertutup. Oh, tayyib. Disebutkan di sini infarada bi ikhrajihil Bukhari. Oh, tayyib, berarti riwayat Bukhari, Muslim tidak. Bukhari dan guru beliau yaitu Imam Ahmad. Untuk Muslim tidak berarti. Tayyib. Farawahu fil buyu' an Muhammad ibn Sinan an Fulaih bih. Al-Bukhari meriwayatkan itu dalam Kitabul Buyu' dari Muhammad bin Sinan, dari Fulaih, dan seterusnya. Fulaih meriwayatkan dari siapa? Hilal bin Ali, dari Atha, dari Ibni Amr ibn al-As. Kenapa pembahasan ini masuk dalam Kitabul Buyu'? Yaitu adab di pasar. La sakhabun fil aswaq, tidak bising-bising di pasar. Menunjukkan apa? Boleh masuk ke pasar, para nabi juga masuk ke pasar. Tidak seperti berlebihannya sebagian orang sufi. Kalau masuk ke pasar, ini akan mengurangi marwah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis. Lalu apa? Mereka menganggap tidak layak orang yang mulia macam kita masuk pasar. Itu tidak betul. Nabi aja datang ke pasar, tapi dengan adab-adabnya. Waqal taba'ahu Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Hilal. Waqala Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Hilal an Atha an Abdullah bin Amr bin al-Asbih. Fadzakara nahwah, lalu menyebutkan yang seperti itu. Fa Abdullah hadza ibnu Salih. Abdullah ini adalah ibnu Salih. Tayyib. Abdullah dari Abdul Aziz bin Abi Salamah. Tayyib. Intinya apa? Banyak sanad sampai ke Fulaih. Kama sarraha bihi fi kitabil adab, sebagaimana Imam Bukhari juga terang-terangan menyebutkan itu dalam Kitabul Adab. Jadi hadis ini masuk ke beberapa kitab di dalam Sahih Bukhari. Di antaranya Kitabul Adab. Kenapa terkait dengan adab? Ini lafadzun wala ghalidh, tidak kasar dan tidak bengis. Beliau lembut. Wa za'ama Abu Mas'ud ad-Dimashqi annahu Abdullah bin Raja. Sementara Abu Mas'ud ad-Dimashqi, salah seorang hafidz, beliau menyatakan Abdullah yang disebutkan oleh Bukhari di situ adalah Abdullah bin Raja. Tapi telah dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini. Wa qad rawahul hafidz Abu Bakar ibnu Mardawai. Abu Bakar ibnu Mardawai telah meriwayatkan hadis ini juga fi tafsiri hadhil ayah minal Baqarah, di dalam tafsir ayat Al-Baqarah ini. An Ahmad bin Al-Hasan bin Ayyub an Muhammad bin Ahmad bin Al-Bara anil Mu'afa bin Sulaiman an Fulaih bih. Baik, wazat qala Atha summa laqitu Ka'ab bin Al-Ahbar. Dan beliau menambahkan, Atha bercerita, lalu saya berjumpa dengan Ka'ab Al-Ahbar fasa'altuh, lalu saya tanyai dia tentang apa? Apakah memang sifat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Taurat? Iya. Kemudian apa isinya? Ternyata isinya sama seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Famahtalafna walam. Kalau cetakan lain ikhtalafa atau ikhtalafna. Ikhtalafa, ya harusnya tanpa nun, di sini salah. Famahtalafah fi harf, maka mereka berdua tidak berselisih dalam satu huruf pun. Baik. Ini menunjukkan tentang apa? Benarnya firman Allah Ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Betul-betul Allah menceritakan secara rinci dalam Taurat. Tapi di mana itu?
Kenapa mereka tidak beriman juga? Berarti mereka berusaha untuk merahasiakan itu di hadapan para pengikutnya, bahwasanya sifat Nabi Muhammad ada di situ. Demi bahkan apa sifat para sahabatnya dan seterusnya. Baik. Tapi kenapa Abdullah bin Amr tahu? Ya jelas apa? Karena beliau membaca sebagaimana disebutkan dalam sanad yang sahih ketika terjadi peperangan melawan Romawi di zaman Umar ibn al-Khattab, maka Abdullah bin Amr ikut perang bersama ayahnya yaitu Amr ibn al-As. Ketika balik beliau membawa dua kereta, entah kereta kuda atau mungkin kereta keledai, dua kereta penuh dengan kitab-kitab ahli kitab. Lalu beliau membaca-bacanya itu, sehingga membaca isinya dan mendapatkan itu. Ternyata memang sifat Nabi Muhammad disebutkan secara terperinci. Tapi kebanyakan dari para pengikut tidak membaca kitab Taurat mereka secara langsung. Seperti yang di Indonesia itu, si siapa dulu? Abdul Khalik. Dia dulu ikut agama Kristen sejak kecil. Tapi setiap kali dia mau membaca kitab Injil langsung, pasti dipukul sama pendetanya. Dia mengatakan gembalaan tidak layak untuk baca, biar kami yang membacakan untuk kalian. Dirahasiakan isinya. Akhirnya apa ya? Caranya macam itu, diambil sebagian-sebagian. Penggembalaan, para gembala tidak boleh, yang digembala tidak boleh baca langsung. Nauzubillah. Baik. Kemudian disebutkan di sini illa anna Ka'ban qala bilughatihi, hanya saja Ka'ab membaca dengan mengatakan dengan bahasanya, walaupun menerjemahkan tapi mungkin apa dengan bahasa kabilah yang lain, ayunan umumi. Intinya sama, umyan umumi sama, yaitu apa? Mata-mata yang buta. Wa adzanan sumumi, sama yaitu summa, yaitu tuli. Wa quluban ghulufan, bukan ghulfan tapi ghulufan. Intinya sama. Ketika menerjemahkan ke bahasa Arab intinya sama. Baik, sampai di sini tafsir Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat yang ke-119. Adapun akhir ayat wala tus'alu an ashabil jahim telah dibahas lebih awal oleh Imam Ibnu Katsir. Kita masuk kepada ayat yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi ataupun Nasara tidak akan ridha kepadamu wahai Rasulullah sehingga engkau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Baik, khabarnya dengan al menunjukkan apa? Pembatasan. Walaupun orang Yahudi mengatakan apa? Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian itu Yahudi atau Nasara agar kalian mendapatkan petunjuk. Tapi di sini dibantah, yaitu petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, yang lain tidak. Berarti agama Yahudi dan Nasara itu bukan hidayah dari Allah, itu buatan orang-orang itu sendiri yang memesongkan Taurat dan Injil. Bukan Islam yang diajarkan oleh para nabi Bani Israel. Tapi ini buatan-buatan ajaran yang dipesongkan oleh para pemeluknya sendiri. Seandainya itu adalah ajaran yang dari para nabi, pasti apa? Mengajarkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan pastilah, ini ada lam waqi'ah ba'da qasamin mahdhuf, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, ilmu di sini ditafsirkan Imam Ahmad di dalam sunnah punya Abdullah bin Imam Ahmad dari Imam Ahmad, yaitu ilmu di sini menunjukkan apa? Yaitu Al-Quran adalah ilmunya Allah Ta'ala. Karena apa yang mendatangi Nabi? Nabi tidak belajar kepada siapa-siapa kecuali hanya belajar kepada Allah melalui Jibril itu. Berarti ilmu di sini adalah Quran. Jadi Quran memang apa? Bagian dari ilmunya Allah, dan ilmu Allah sifat Allah, bukan makhluk. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Engkau tidak memiliki pelindung ataupun penolong dari Allah.
Ada dua makna. Maksudnya adalah dari ketentuan Allah. Kalau Allah ingin menghukummu karena engkau memilih ikut hawa nafsu dan meninggalkan ilmu. Minallah, yaitu min qada'illahi wa qadarih. Atau maksudnya adalah minnya di sini adalah betul-betul sebagai apa? Ibtida'u al-ghayah. Maksudnya pelindung yang datang dari Allah, penolong yang datang dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ikut ilmu, yaitu ikut Quran, kita akan mendapatkan pelindung dan penolong, yaitu Allah itu sendiri atau melalui para malaikatnya. Tapi kalau kita meninggalkan Quran, kita tidak lagi diberi penolong dan pelindung oleh Allah Ta'ala. Makanya disyariatkan kalau mau tidur membaca ayatul kursi. Betul-betul Allah akan mengirimkan seorang malaikat penolong untuk kita. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab suci, mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Baik. Haqqa tilawatih dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, yaitu memiliki dua makna. Tilawah bimakna qiraah, berarti apa? Yaitu yaqra'unahu haqqa qira'atih, benar-benar membaca, tidak memesongkan maknanya, tidak memesongkan lafaz-lafaznya. Yang kedua, tilawah bimakna ittiba, yaitu mengikuti, karena talayatlu artinya ittaba ayat tabi'u. Jadi betul-betul mereka mengamalkan dengan sebenar-benar pengamalan. Dan memang untuk itulah kitab diturunkan, bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Dan kedua makna ini betul kata Ibnul Qayyim, yaitu membaca dengan benar dan mengamalkan isinya sebagaimana mestinya. Inilah makna yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, orang yang seperti ini, apa hukum Allah untuknya? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman kepada kitab suci. Jadi keimanan yang benar adalah itu, bukan sekedar saya percaya Quran tapi isinya dibuang atau isinya dibelakangi. Itu bukan beriman. Allah sudah menetapkan di sini ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab suci. Bagaimana keimanan yang benar? Itu tadi, membaca dengan betul tanpa memesongkan lafaz dan maknanya, kemudian mengamalkan isinya, bukan malah membuang ke belakang. Sebaliknya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa mengingkari Quran, kita sudah tahu apa makna mengingkari. Dari apa? Kebalikan dari makna beriman. Setiap orang akan mengatakan, oh saya tidak mengingkari Quran. Baik. Allah menyatakan iman yang betul adalah membaca dengan tepat dan mengamalkannya. Berarti mengingkari itu bukan sekedar mengatakan saya tidak percaya Quran. Tapi kalau dia membaca lalu memesongkannya, maka ini adalah kekufuran juga. Demikian pula membaca tapi kemudian membuang ke belakang pengamalannya, ini juga mengingkari Quran. Pengingkaran memang bertingkat-tingkat. Intinya barang siapa mengingkari Quran, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Karena Quran mendatangkan keuntungan, kemenangan, perlindungan, bantuan, hidayah dan seterusnya. Barang siapa meninggalkan itu, maka mereka adalah orang yang rugi yang sebenarnya. Makanya khabarnya dikasih al di sini sebagai apa? Menunjukkan betapa besarnya kerugian tersebut. Seakan-akan tidak ada yang rugi kecuali mereka. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, qala Ibnu Jarir, yakni biqaulihi jalla sana'uhu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang Allah maksudkan, yang Allah jalla sana'uhu maksudkan dengan ayat ini adalah walaisatil yahudu ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abada. Orang-orang Yahudi dan Nasara wahai Muhammad, mereka sama sekali tidak akan ridha kepadamu selama-lamanya. Makanya didatangkan dengan apa? Isim fa'il, radiyah. Menunjukkan memang walaupun kita sudah berusaha senyum pada mereka, salam pada mereka misalkan, atau menaati sebagian keinginan mereka, tetap mereka tidak akan puas dengan kita sehingga kita betul-betul murtad. Makanya para ulama mengatakan, menasihati orang-orang ikhwanul muslimin, tak ada gunanya kalian selalu mengalah, mencari ridha mereka dengan memberikan angin, memberikan dukungan, selama itu tidak akan memuaskan mereka sampai kalian itu murtad. Kalau kalian taat pada Amerika, kalian taat kepada orang
Kristen yang lain dan sebagainya, orang Israel istilahnya, tetap mereka tidak akan puas dengan itu sampai kalian mengumumkan kemurtadan kalian. Semakin kalian beri keinginan mereka, mereka tetap akan minta lagi. Kalian belum memenuhi keinginan kami, dan seterusnya. Makanya Syekh Yahya dulu mengingatkan kepada pemerintah Yaman, walaupun kalian itu sudah banyak memenuhi permintaan Amerika untuk tidak melanjutkan pembasmian para pemberontak Husi, tetap Amerika tidak akan puas itu. Dia akan minta lebih lagi. Akhirnya apa? Betul, minta lebih, yaitu ditetapkan Jamaah Salafiyah sebagai pengganas. Sementara untuk yang Husi yang hampir tiap 2 tahun sekali berontak, berusaha menggulingkan kekuasaan, tidak diperbolehkan untuk dianggap sebagai pengganas. Na'udzubillah, diputar belitkan. Jadi mereka akan minta terus. Ketika dipenuhi itu, tetap Amerika minta lagi. Tetap apa? Di Damas terlalu banyak orang, harus dipecah belah agar tidak konsentrasi masyarakat sebanyak itu sampai 14.000, harus dipecah, akhirnya dipenuhi lagi. Jadi mereka akan terus minta. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka lihat bahwasanya kaum muslimin itu berani menentang. Kalau itu baru mereka akan mikir. Tapi kalau dilayani terus, mereka akan minta terus. Orang kafir itu semakin sombong, naudzubillah. Lalu Syekh Yahya membacakan ayat ini, walang tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Padahal salafi buat apa? Salafi cuma apa? Menulis, membaca, berdakwah, dan seterusnya. Tidak ada salafi sengaja apa? Sengaja memelihara senjata api atau apa dan sebagainya. Kecuali kalau memang budaya masyarakatnya itu memang budaya masyarakat di Yaman memang bebas, bukan karena salafinya yang ingin sengaja apa? Memelihara senjata api lalu mempersiapkan penggulingan. Nggak ada. Salafi tahu bahwasanya pemberontakan adalah haram. Pemberontakan pada pemerintah yang masih sholat itu adalah haram. Kemudian disebutkan di sini, fada' talaba ma yurdihim wa yuwafiquhum. Maka tinggalkanlah usaha untuk mencari apa yang boleh membuat mereka ridha dan membuat mereka itu bersepakat. Yaitu apa? Tak perlu letih-letih apa aja yang membuat mereka suka sama kita, tak perlu, nggak ada gunanya itu. Mereka akan selalu minta sampai engkau murtad. Wa aqbil ala talabi ridallah, dan pusatkan perhatianmu kepada usaha untuk mencari keridhaan Allah. Fi du'aihim ila ma ba'asaka Allahu bihi minal haq. Apa yang membuat Allah ridha? Yaitu engkau mendakwahi mereka menuju kepada kebenaran yang Allah utuskan engkau untuk membawanya. Jadi ridha Allah ada pada kita mendakwahi Yahudi dan Nasara agar ikut kebenaran. Walaupun mereka bengang dengan itu, tak masalah. Yang penting Allah ridha. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.